Terima kasih Mas Endro kesempatannya, senang bertemu dengan Mas Endro karena pertama kali saya kuliah menginstal otomasi itu ya Slim seperti itu. Oke, mungkin di sini saya pustakawan sendiri yang lulusannya sarjana ilmu perpustakaan, yang lain ahli IT dan ada yang dosen-dosen seperti itu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan merancang chatbot untuk perpustakaan digital. Oke, terima kasih kesempatannya dan salam hormat kepada Dewan Juri dan peserta KPDI ke-16. Izinkan saya, Muhammad Zawawi, Pustakawan Universitas Muhammadiyah Malang, akan mempresentasikan karya saya, seperti itu. Oke, next. Berikut adalah yang melatar belakangi saya membuat chatbot AI di Perpustakaan Muhammadiyah Malang. Pertama yaitu layanan konvensional, di mana belum ada layanan 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, sehingga berdampak pada kepuasan pengguna. Terus selanjutnya, saya juga dituntut dari regulasi, ya surat tugas dari pimpinan mengharuskan saya membuat aplikasi seperti itu, dan Perpres 2018, Permendikbudristek kalau nggak salah 2023, bahwasannya perguruan tinggi harus terintegrasi layanan digital. Saya juga melakukan observasi di forum perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, ya karena lingkungan kita itu bahwasanya belum ada perpustakaan yang menggunakan chatbot AI seperti itu. Nah, ini menjadi pelopor satu-satunya perpustakaan di Muhammadiyah ya, perguruan tinggi Muhammadiyah yang menggunakan AI seperti itu. Nah, tantangan di depan bahwasanya pemustaka sekarang itu lebih aktif dalam digitalisasi atau digital native. Nah, membutuhkan solusi yang sangat cerdas sehingga terbentuklah chatbot AI ini. Oke, next, berikut adalah yang latar belakang. Dan kenapa saya menggunakan Flowes AI untuk aplikasi yang saya gunakan ini? Pertama yaitu ini sangat mudah sekali. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa mengimplementasikan di perpustakaannya. Pertama low coding ya. Bagi pustakawan yang basicnya seperti saya, bukan non programmer, bisa membuat. Apalagi di sini banyak yang programmer, pasti sangat bisa sekali. Terus kemudian open source gratis. Nah ini pasti ya, karena biasanya perguruan tinggi yang mungkin anggarannya tidak besar, kita membutuhkan seperti ini. Ya seperti itu. Dan di sini didukung oleh bahasa pemrograman yang tadi sudah disampaikan Mas Hendro, LLM-nya ya. Kita didukung oleh OpenAI, Ollama, DeepSeek, Hugging Face dan lain-lain seperti itu. Jadi inilah keunggulannya dan mudah diintegrasikan dengan data lokal, ya data di perpustakaan kita seperti itu. Next. Oke. Nah, metodologi yang kita gunakan yang saya gunakan adalah prototype. Ya, di sini akan terus berkembang ya. Ini adalah data awal seperti itu. Data yang saya gunakan, saya melakukan pengumpulan database dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada pustakawan dan jawabannya apa itu saya kumpulkan bersama tim saya ya untuk mengumpulkan data seperti itu. Kemudian saya jadikan database-nya seperti itu. Dan kemudian saya melakukan pengembangan, evaluasi dan lain-lain. Apakah ini sudah sesuai menurut pendapat para pustakawan, pemustaka dan masukannya seperti itu. Oke, next. Nah, berikut adalah hasilnya seperti itu. Hasilnya adalah bahwasanya aplikasi ini sangat mudah sekali untuk pustakawan yang basicnya bukan non-programmer bisa menjalankan. Dan sehingga pustakawan bisa secara mandiri membuat aplikasi. Dan berdampak pada apa? Pustakawan memiliki rasa memiliki karena apa? Aplikasinya dibuat oleh pustakawan sendiri seperti itu. Dan didukung oleh logika yang sangat mudah. Logika node-nya adalah drag and drop
ya seperti itu. Kita di next-nya aja. Oke. Nah, berikut adalah cara pembuatannya. Kita cukup ketikkan Flowes AI. Nah, selanjutnya kita masuk ke doc, kita langsung get start, pilih developer, skripnya sudah ada, kita tinggal copy, kita buat database-nya. Ini contoh di Windows-nya ya. Oke, kemudian kita ke GitHub, selanjutnya kita copy saja, seperti itu. Kita tunggu sampai nanti keluar di localhost 3000, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau sudah muncul di localhost 3000, kita harus membuat user. Nah, ini adalah tampilannya. Nanti kita cukup drag and drop, kita sambungkan di node-node yang sudah disediakan. Nah, ini yang saya bilang sangat mudah sekali. Mungkin perpustakaan yang lain, mohon maaf waktunya sangat terbatas, saya sangat cepat. Berikut adalah tampilannya chatbotnya di tampilan awal sebelum disambungkan ke websitenya. Tadi sebelumnya ada script embed-nya ya. Kita didukung oleh bahasa pemrograman Java dan lain-lain yang mudah sekali disambungkan mungkin di Slim atau di website atau di otomasi kita atau di ePrint juga seperti itu. Berikut adalah tampilannya. Mohon maaf sangat cepat sekali, saya sudah membuat buku panduan. Nanti jika teman-teman ingin mengakses, saya juga sudah membuat video panduan di YouTube saya ya. Saya juga YouTuber, membuat panduan-panduan literasi, membuat aplikasi juga. Seperti itu. Oke, next. Nah, berikut adalah yang menjadi tantangan ya. Yang menjadi tantangan adalah tentu saja aplikasi chatbot AI berbasis Flowes ini masih baru di Indonesia ya. Belum ada yang mengimplementasikan sehingga belum adanya komunitas. Ya mungkin seperti awal-awalnya kita membuat aplikasi ya. Ketika belum komunitas, ketika gagal seperti ini bagaimana Mas? Nah, itu yang menjadi tantangan. Nah, mungkin ke depannya ketika kita sudah ada komunitas, kita bisa saling jawab, saling sharing pertanyaan atau kegagalan seperti ini, caranya bagaimana? Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, yang menjadi kesimpulan adalah saya alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari pimpinan bahwasanya chatbot ini sangat berdampak sekali di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Antara lain adalah perpustakaan menjadi pusat dari digitalisasi literasi ya, seperti itu, dan berdampak pada pemanfaatan yang sangat meningkat dalam akses jurnalnya, akses di repositorinya seperti itu berdasarkan survei yang saya lakukan. Terus kemudian berdampak pula pada layanan 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan akhirnya dapat terwujud. Ya, seperti itu. Dan memudahkan mahasiswa yang semisal rumahnya kan mahasiswa di UMM banyak yang dari luar Jawa seperti itu. Nah, itu dapat terlayani tanpa harus ke perpustakaan seperti itu. Dan berdampak pada akhirnya pada kepuasan penggunaan seperti itu. Kepuasan penggunaan meningkat dan pustakawan akhirnya dapat membuat chatbot sendiri secara mandiri. Oke, selanjutnya. Oke, yang menjadi rekomendasi dan salah satunya sudah saya lakukan adalah membuat panduan. Ya, saya sudah membuat panduan. Nanti bagi teman-teman yang ingin mengimplementasikan, kita bisa sharing bersama, diimplementasikan di perpustakaannya. Seperti itu, untuk bisa membuat chatbot lainnya di perpustakaan masing-masing. Seperti itu. Terus kemudian peningkatan literasi AI. Nah, kita berdiskusi seperti ini adalah salah satu peningkatan literasi AI. Kita jadi tahu, oh ternyata saya bisa membuat chatbot di perpustakaan saya dengan informasi yang saya sampaikan. Terus kemudian ini adalah kelebihannya adalah open source juga, seperti itu. Terus kemudian saya juga sudah melakukan evaluasi, ya, evaluasi dengan berbagai kendala, dengan berbagai masukan dari pemustaka, dengan pustakawan juga, apa saja yang harus ditambahkan, itu sudah saya lakukan seperti itu. Dan alhamdulillah mendapatkan kepuasan dari para pemustaka dan pustakawannya. Oke, next. Nah, ini adalah terakhir dari saya, sedikit mantun dari saya, seperti itu. Chatbot saya bukan sekedar wacana, dikembangkan pustakawan dengan jiwa berkarya,
Salam hormat untuk Dewan Juri tercinta. Semoga membawa berkah dan jadi juara. Seperti itu. Ya. Dari saya, pustakawan yang mungkin tidak memiliki basic programmer, dapat melayani dengan hati, dengan setulus hati tadi terusannya. Saya lupa. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.